Baik, selamat pagi anak-anak. Semoga di pagi yang cerah ini kalian semua dalam kondisi yang sehat dan dalam lindungan Tuhan dan kalian tetap konsisten serta komitmen belajar meskipun dalam kondisi daring. Nah, Bapak sendiri menyadari keterbatasan pembelajaran kita dengan kondisi daring ini banyak sekali. Ada yang masalah sinyal, ada yang masalah biaya untuk beli kuota, ataupun banyak sekali masalah-masalah yang sangat sifatnya kompleks untuk pembelajaran daring ini. Tapi semoga saja dalam keadaan yang seperti ini kalian tetap komitmen dan selalu berusaha untuk mengikuti pembelajaran secara maksimal. Baik anak-anak, di pagi hari ini Bapak akan membahas tugas dari LKS yang Bapak berikan, yang cukup memberikan kegelisahan bagi kalian, karena kita belajarnya tidak langsung tatap muka ya. Nah, kita belajarnya melalui proses daring. Baik, nah, di sini Bapak memberikan uji keterampilan 2 pada halaman 21 dan 22 dengan harapan kalian bisa membuat ini tabel yang ditugaskan pada uji keterampilan ini sesuai dengan video pembelajaran yang sudah Bapak berikan sebelumnya mengenai paket aplikasi pengolah angka Microsoft Excel. Nah, dalam pembelajaran Microsoft Excel, kalian bisa menggunakan seri berapa saja, Office berapa saja, yang penting mendukung yang minimal dari 2007 lah. Seperti yang Bapak pakai sekarang. Oke, anak. Nah, di tugas uji keterampilan 2 itu ada dua keterampilan. Keterampilan 1, kalian disuruh atau diharapkan untuk membuat tabel seperti ini. Data penjualan tiket pesawat Biro Travel Bahagia dengan beberapa tabel yang saling terkait. Kemudian di keterampilan 2, kalian disuruh untuk membuat tabel tentang rental kendaraan murah meriah dengan rentetan tabel seperti ini dan ketentuan seperti ini. Jika lebih dari 24 jam, besaran denda 3% dari biaya sewa. Kemudian ketentuan sewanya adalah kode kendaraan ini, namanya jenis kendaraan ini, dengan tarif per jam seperti ini. Oke anak-anak, kita lompat dulu ke uji keterampilan 1. Di sini, dalam penyelesaian tabel ini menggunakan beberapa kombinasi fungsi sesuai dengan yang ada di LKS ataupun video yang Bapak share sebelumnya. Baik. Misal, pada tabel tujuan, nah, tabel tujuan ini menggunakan keterkaitan tabel ke sini. Nah, di sini kalian akan menggunakan kode VLOOKUP dengan kuncian kode ada di kode tiket. Tapi yang jadi masalah di sini adalah kode tiket terletak di sebelah kiri dua huruf depan pada kode tiket ini. Nah, ini AA. Kalau ini CC berarti dia ada di Surabaya, Jakarta. Kalau misalnya AA ada Jakarta, Bali. Kemudian DD berarti ke Jakarta, Padang. Kalau BB, BB Yogyakarta, Malaysia. Nah, ini hanya beberapa tujuan. Kalau yang namanya travel ya bisa lebih dari 5, bahkan mungkin ratusan, bahkan ribuan tujuan per beberapa minggu atau per beberapa bulan. Oke, anak-anak. Sekarang, cara penyelesaiannya adalah kita menggunakan fungsi yang kalian pelajari pada LKS ataupun yang Bapak berikan di video sebelumnya menggunakan kombinasi fungsi teks dan kombinasi fungsi VLOOKUP. Baik, anak. Untuk soal pertama, nah ini sudah Bapak sempat coba, tapi mari kita buktikan dan kita coba bareng-bareng. Nah, untuk fill dari tujuan ini kita coba menggunakan VLOOKUP. Nah, kalian diawali setiap rumus diawali dengan sama dengan, kemudian VLOOKUP sesuai dengan rumus yang kalian panggil. Nah, akan muncul seperti ini, kemudian lookup value-nya. Nah, kita menggunakan ini. Nah, karena di sini kita ngambil
dua huruf depan, maka kita menggunakan fungsi left. Nah, ini fungsi teks ya. Fungsi left, kemudian teksnya, kemudian jumlah huruf yang kalian ambil. Ada dua huruf, karena ambil CC gitu depannya saja, kemudian kita kurung tutup ya. Nah, kembali lagi ke fungsi VLOOKUP. Nah, tabel array yang akan kita gunakan. Nah, tabel array yang akan kita gunakan adalah tabel ini. Cukup isinya aja. Kemudian kita kunci menggunakan satu kali tekan tombol F4. Kita kunci field yang baik berupa baris ataupun berupa kolom. Kemudian kita ambil kolom indeks keberapa dari tabel ini yang menyebutkan tujuan. Nah, dari tabel yang kita blok tadi, kolom indeks yang menyebutkan tujuan berada di kolom 1, 2, 3. Ya, ada di kolom 2. Nah, kalau di kolom 2 sudah kita isi, maka yang terakhir kita harus mengisi ring lookup. Dalam hal ini maksudnya jika false, nah kita buat aja gini simpelnya false. Jika dia tidak ada dalam ring yang kita sebutkan di sana, maka tidak akan tampil. Kalau ada, maka akan tampil. Oke, kita kurung tutup dan kita enter. Nah, sesuai dengan rumus fungsi yang kita gunakan, VLOOKUP left C5 ya. Dari baris dan kolom ini namanya C5. Oke. Kemudian kita ambil dua huruf di depan. Kemudian kita ambil table ringnya di sini. Kemudian kita ambil di kolom keberapa dan yang terakhir kita masukkan text false untuk menentukan bahwa dia ada atau tidak di sana. Kalau ada akan muncul, kalau tidak tidak muncul. Oke, keluar seperti ini. Satu rumus sudah kita keluarkan, maka kita tinggal tarik seperti ini. Nah, semua file akan terisi sesuai dengan kode. BB cocok enggak? BB oke, Yogyakarta Malaysia. DD Jakarta Padang. Nah, berarti fungsi atau rumus yang kita tuangkan ke dalam file ini sudah sesuai. Kemudian pada bagian harga juga sama. Dia hanya pindah kolom, berada di kolom ketiga. Kita gunakan VLOOKUP. Masih menggunakan fungsi text left. Kemudian kita panggil karakter yang akan kita ambil, dua karakter di depan atau sebelah kiri. Kemudian kita kembali ke tabel array-nya. Nah, tabelnya di sini cukup isinya aja ya, downsidernya. Kemudian kita kunci. Kemudian kita panggil kolom ketiga karena 1, 2, 3 berada untuk harga ada di kolom ketiga. Kemudian kita isi false. Nah, ini sudah muncul, kita tarik. Nah, sekiranya seperti itu. Kemudian maaf anak, karena keterbatasan perangkat, kita lanjutkan lagi di bagian berikutnya. Untuk bagian kelas, nah ini kalian lihat tabel kelas, kemudian di kode yang akan digunakan untuk memanggil kelas itu ada di urutan ketiga untuk kodenya pada karakter ini. Maka kita menggunakan fungsi need untuk menggunakan fungsi VLOOKUP-nya. VLOOKUP, kemudian kita gunakan text, fungsi teksnya, kemudian teksnya, kemudian dia ada di karakter yang ketiga, jumlah karakter yang mau diambil 1. Dan untuk kita kembali ke tabel array-nya, kita tekan F4 untuk menguncinya. Kemudian kolom indeks kelasnya itu ada di kolom indeks kedua pada tabel ini ya, 1, 2. Kemudian habis itu kita menggunakan approximate false. Oke, kita tutup, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Kita bisa gunakan untuk semua isi tabel. Ke bagian menu. Nah, di bagian menu ini menggunakan fungsi lookup. Nah, kita coba lookup.
lookup, kemudian dia berada di tengah-tengah untuk kode menu makanannya pada kode tiket, dia kita gunakan fungsi meet. Nah, fungsi meet-nya kita ambil dari teks ini, kemudian berada di start number keberapa, dia 1, 2, 3, 4, 5. Start number kelima, jumlah karakter yang mau diambil 2. Kita tutup, kita kembali ke tabel horizontalnya, kita blok tabelnya, kita kunci menggunakan F4. Kemudian di sini tentunya bukan nama menunya yang kita panggil, tapi harga dari menunya berdasarkan dari kode dan menu. Harganya berada di baris ketiga. Oke. Habis itu true or false, pakai false. Kita tutup. Nah, gini. Ini dia ada di menu 22.000, kenanya paket A, kodenya P0. Ya, benar ya. Ini kita gunakan untuk seluruh isi field. Harga total sederhana sekali, tinggal menjumlahkan dari harga tiket ditambah dengan jumlah belanjaan ketika dia makan menu makanan. Nah, ini dia biayanya. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut ke tabel berikutnya, tabel keterampilan untuk bagian ini. Nah, ini kan belum isi, kita coba ulang lagi dari awal. Karena Bapak sudah sempat mencobanya, sekarang Bapak ingin mempresentasikan ke kalian. Nah, langkah awal untuk menyelesaikan tugas keterampilan 2 ini, kalian harus menyiapkan tabel sesuai dengan permintaan dari soal itu. Nah, tabelnya berupa tabel seperti ini, kode kendaraan, jenis kendaraan, tarif. Bisa kalian buat secara vertikal ataupun bisa juga kalian buat secara horizontal. Tergantung enaknya kalian seperti apa. Nah, kebetulan tabel yang Bapak buat seperti ini. Jadi kita menggunakan fungsi rumus VLOOKUP. Nah, untuk fungsi di sini, nah ini sederhana sekali. Pemanggilan ini tinggal kita gunakan VLOOKUP. Kemudian kode kendaraannya, kemudian kalian cari tabel array-nya ini sampai di sini, kemudian kalian kunci menggunakan M4, kemudian kolom indeks keberapa untuk jenis kendaraan. Oh, dia ada di kolom indeks kedua. Kemudian kalian tinggal menuangkan approximate max-nya. Nah, begitu, susah sekali intinya ya. Bisa digunakan untuk seluruh isi field. Kemudian hanya 5, kalau misalnya banyak ya kalian masih susah kalau bikin satu-satu. Kalian harus buat rumus fungsinya dulu, baru kalian tinggal tarik. Untuk tarik per jamnya sama, kita menggunakan rumus VLOOKUP juga dari tabel yang sudah kita buat. Nah, ini tabelnya. Kemudian kita kunci menggunakan F4, kunci baris dan kunci kolom indeks ketiga untuk tarik per jamnya. Baru kita gunakan approximate match-nya false. Nah, ini dia hasilnya. Kira-kira begini. Nah, untuk biaya sewa, biaya sewa ini kita peroleh dari lama sewa dikali dengan tarif per jamnya. Begini dia. Sama dengan, sederhana sekali, tinggal kalian mengalihkan kolom ini, kolom lama sewa dengan field tarif per jam. Nah, begini. Seperti ini. Nah, ini untuk denda. Nah, denda ini berlaku dengan ketentuan seperti ini. Jika lebih dari 24 jam, maka besaran denda adalah 3% dari biaya sewa. Jika tidak, ya tidak boleh denda. Berarti kita harus menuangkan rumus fungsi sederhana if. Jika if, kita awali dengan sama dengan if. Logical testnya. Nah, logical testnya adalah jika ini lebih besar dari 24, kan gitu, besar 24, maka biaya sewa dikalikan 3%. Jika tidak, ya 0, tidak kena biaya apa. Nah, karena ini 16, berarti
jumlah lama sewanya kurang dari 24 jam, maka dia tidak dikenakan denda 3%. Coba kita tarik, apakah yang paling bawah terkena denda? Ya, yang paling bawah dikenakan denda 36.000. Oke. Nah, sekarang kita coba jumlah bayar. Jumlah bayar sederhana. Ya, sewa ditambah denda. Oke, kita tarik ke bawah, berlaku untuk semua field. Nah, kira-kira seperti itu anak-anak. Sekian penjelasan dari Bapak. Semoga bisa membantu kegelisahan kalian dalam menyelesaikan soal uji keterampilan 2, bagian uji keterampilan 1 dan uji keterampilan 2. Tetap jaga kesehatan. Sekian dari Bapak. Semoga kalian selalu semangat dalam beraktivitas pembelajaran. Seperti misalnya Bapak yang selalu semangat mengajar meskipun dalam satu kali pertemuan pembelajaran daring ini Bapak mengajar 11 kelas secara bersamaan, sehingga Bapak hanya bisa bantu kalian melalui media YouTube. Kemudian kita selesaikan solusinya bersama-sama. Setiap ada masalah, kalian tinggal komen di bagian komentar atau misalnya komen di Google Classroom atau di WA Group. Semoga bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Om Santi.